Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 445, bait yang pertama dan yang ketiga. Harap akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan dengan kasih setia-Nya senantiasa menjagai kami, melindungi kami, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan kesegaran dan kekuatan yang baru agar kami dapat melanjutkan berkarya di dunia ini. Namun ya Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun perjalanan hidup kami hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan berbicara bahwa ternyata penolakan pun adalah berkat. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Berbicara tentang penolakan, saudara pernah ditolak? Ditolak lamaran kerja, ditolak pemberian saudara, ditolak kehadirannya seperti yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Ada orang yang karena terkena COVID-19 diusir dari rumah tinggalnya sendiri. Demikian juga dengan jenazah
karena meninggal akibat COVID-19 juga selalu disingkirkan, dijauhkan dari masyarakat. Nah, saudara, penolakan tentu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Nah, dapatkah kita melihat bahwa penolakan pun bisa menjadi suatu berkat di dalam hidup kita? Seringkali yang terjadi, orang mengaitkan penolakan dari manusia itu berarti juga penolakan dari Tuhan. Nah, kalau demikian, mana mungkin penolakan itu merupakan suatu berkat? Tetapi pagi ini saudara-saudara, kita akan melihat bahwa suatu penolakan pun bisa menjadi jalan berkat. Berbicara tentang Yusuf atau kisah Yusuf ditolak oleh kakak-kakaknya karena ia menjadi anak kesayangan ayahnya. Dan ini membuat kakak-kakaknya menjadi sangat iri hati. Apalagi ketika Yusuf menceritakan tentang mimpi-mimpinya yang seolah-olah dia mengagungkan dirinya, membuat kakak-kakaknya ini menjadi semakin benci terhadap Yusuf. Sehingga pada saat itu, sekalipun Yusuf datang membawakan makanan bagi kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya tetap merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Yusuf. Mereka tidak lagi mau melihat kehadiran Yusuf. Mereka menghendaki kematian Yusuf. Itulah sebabnya mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Namun, dari hasil pertimbangan-pertimbangan kakak-kakak Yusuf ini, mereka urung membunuh Yusuf. Tetapi Yusuf dijual sebagai budak kepada saudagar Ismail dan dibawa ke Mesir, jauh dari ayah yang sangat mengasihi Yusuf. Di Mesir, keputusan Yusuf untuk mempertahankan kekudusan hidupnya pun ditolak oleh istri Potifar. Akibatnya, Yusuf harus hidup di dalam penjara. Lagi-lagi penolakan terhadap Yusuf nampaknya bukanlah suatu berkat, malah makin menyengsarakan hidup Yusuf. Namun saudara, dari perjalanan hidup Yusuf selanjutnya akan nyata bahwa Tuhan dapat merubah penolakan itu menjadi suatu berkat. Kita tahu kisah akhirnya Yusuf yang berhasil mengartikan mimpi Fir'aun, dan kemudian dia diangkat menjadi tangan kanan Fir'aun, mengatur di masa berkelimpahan, mengatur di masa kelaparan, dan ternyata membuat kakak-kakak Yusuf harus datang ke Mesir juga dan bertemu dengan Yusuf, walaupun saat itu mereka belum mengenali Yusuf dan tidak menyangka bahwa Yusuf masih hidup. Nah, akhirnya terjadi pemulihan hubungan antara kakak Yusuf dengan Yusuf. Namun ketika ayah Yusuf meninggal, kakak-kakaknya menjadi takut. Jangan-jangan sekarang ayah sudah tidak ada lagi. Yusuf mungkin inilah saatnya membalaskan dendam kepada kita semua. Nah, ketika kakak-kakak itu merasa ketakutan, Yusuf tahu hal itu. Dan kemudian Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, "Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Aku tahu semua itu.
Tetapi Allah juga tahu, Allah telah merubah reka-rekaan yang jahat itu menjadi reka-reka yang baik. Allah telah mereka-rekakannya yang baik, kebaikan. Itulah sebabnya terjadi semua peristiwa yang sekarang kita alami. Dan kebaikan itu bukan hanya untukku, bukan hanya untuk kita sebagai satu keluarga, tetapi kebaikan untuk suatu bangsa yang besar. Jadi saudara-saudara, Yusuf selama ini meyakini bahwa penolakan terhadap dirinya, sekalipun ia diperlakukan yang jahat oleh orang-orang yang terdekat, yaitu kakak-kakaknya sendiri, ternyata malah menjadi berkat. Saudara-saudara, marilah kita meyakini bahwa penolakan pun bisa menjadi berkat. Tahukah Anda siapa pendiri WhatsApp? Sehingga tiap hari Anda bisa ber-WhatsApp dia? Seorang pemuda dari Ukraina yang bernama Yankum. Keluarga Yankum sangat miskin sehingga ia hidup sangat susah. Hidup dari antre subsidi pemerintah. Nah, pada usia 16 tahun, Yankum ini bekerja serabutan di mini supermarket. Tetapi karena kejeniusannya secara otodidak, Yankum berhasil menjadi seorang programmer dan bekerja sebagai engineer di Yahoo yang sangat terkenal itu. Yankum bekerja di Yahoo selama 10 tahun. Nah, di tahun 2009, Yankum resign dari Yahoo dan melamar ke Facebook yang saat itu sedang melambung popularitasnya. Nah, sekalipun Yankum ini jenius, sudah berpengalaman di Yahoo 10 tahun, namun ia ditolak di Facebook. Penolakan ini musibahkah? Sama sekali tidak. Yankum punya seorang sahabat, yaitu Brian Acton. Nah, bersama dengan sahabatnya inilah Yankum menghasilkan program aplikasi. Dan pada bulan Februari tahun 2014, program aplikasi mereka ini dibeli oleh Facebook dengan harga yang sangat fantastik, yaitu 19 miliar US dollar, setara dengan 247 triliun rupiah. Bayangkan saudara, andaikan Yankum tidak ditolak pada saat itu, mungkinkah dalam waktu hanya 5 tahun bisa mengumpulkan 247 triliun rupiah? Mungkinkah itu? Saudara, penolakan terhadap Yankum ternyata menjadi berkat yang luar biasa. Penolakan dari manusia bisa diubah oleh Tuhan menjadi berkat dan rencana yang indah. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dibenci, ditolak oleh orang Yahudi di Yerusalem, dan mengakibatkan murid-murid itu keluar dari Yerusalem, berpencar. Mereka sebetulnya mau mengamankan diri, tetapi di tempat mereka bersembunyi, disitulah ada kesempatan bagi mereka untuk mengabarkan Injil. Jadi justru penolakan itu membuat Injil tersebar keluar Yerusalem, bahkan bisa sampai ke ujung bumi. Jadi saudara,
ketika hasil karya saudara ditolak, ketika pelayanan saudara dicemooh, dan ketika kehadiran kita pun tidak dikehendaki oleh manusia. Tidak perlu mengeluh, apalagi marah dan merencanakan yang jahat. Terimalah penolakan itu dan perhatikanlah, nantikanlah, karena pasti ada berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan buat kita yang ditolak. Bahkan dengan berkat-berkat itu kita bisa menjadi berkat, dan mungkin kita justru menjadi berkat bagi orang-orang yang sudah menolak kita. Mari kita yakini Tuhan bisa mereka-rekakan yang jahat, diubahnya menjadi kebaikan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami di dunia ini, tidak semua orang bisa menerima kehadiran kami. Tidak semua orang bisa menerima pendapat kami. Tidak semua orang bisa menerima pelayanan kami. Tidak jarang kami menerima penolakan-penolakan. Dan kami seringkali menjadi sakit hati, mutung, tidak lagi mau berpendapat, tidak lagi mau ikut di dalam pelayanan, tidak lagi mau berkarya. Padahal Tuhan mau selama kami hidup di dalam dunia ini, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kami dipanggil untuk terus berkarya. Karena dengan berkarya itulah kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Tuhan, tolong kami, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami tetap berkarya dan boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui hasil karya kami. Tuhan, kami tetap mendoakan bagi saudara-saudara kami yang masih mendapatkan penolakan-penolakan, mungkin karena dia miskin, mungkin karena dia bodoh, mungkin juga di masa pandemi ini karena mereka tertular virus COVID-19 ini. Bapa di surga, kami percaya Bapa akan mendampingi saudara-saudara kami yang mengalami penolakan, sehingga mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan, bahkan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan untuk usaha pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Kami doakan para medis yang masih terus berjuang menolong pasien-pasien COVID-19. Tolong juga untuk bangsa kami supaya sungguh-sungguh taat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga kami semua berjuang untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan kehidupan kami hari ini. Kami mau bekerja, kami percaya Tuhan akan memberkati pekerjaan kami hari ini. Kami menyambut berkat Tuhan agar kami juga dapat menyalurkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akhiri persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama, kedua, dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih,
ini terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, yang keempat, dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, apapun yang akan kita alami hari ini kita tidak tahu, tapi mari kita hadapi dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan terus mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Selamat pagi.